Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan sharing sebuah aplikasi analisis penilaian pilihan ganda dengan format atau tipe soal yang berbeda. Salah satunya ini permintaan teman di kolom komentar dan bahkan chat langsung ke saya. Ini terkait dengan sumatif akhir semester ini dan pedoman penskoran. Baik, saya akan tampilkan bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini ya bentuk soalnya. Kemudian ini ada soal pilihan ganda dari soal nomor 1 sampai, nah ini tipe soalnya yang pertama ya, pilihan ganda. Nah, ini satu jawaban yang paling tepat, suruh milih. Kemudian nanti di sini ada yang pilihan ganda kompleks. Jadi ini mencentang jawaban benar dapat lebih dari satu. Kemudian ini, nah jadi bisa jawaban ini benar satu, ada yang benar dua, ada yang benar tiga, ada yang benarnya empat, ada bahkan benarnya semua. Jadi atau empat benar satu salah. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas penskorannya. Kemudian wacana untuk soal nomor 16-18. Nah, ini soal seperti ini. Jadi ada mencentang benar atau salah pilihannya. Kemudian ini pernyataannya, kemudian menjodohkan. Jadi menjodohkan ini tipe soalnya berarti ini menjodohkan kemana, nanti siswa akan menjawab benar atau salah nanti penjodohannya. Baik, langsung saja biar tidak berlama-lama. Terlebih dahulu teman-teman misalkan ini kemudian teman-teman buka misalkan di sini soalnya kayak gini. Apa namanya aplikasinya? Kemudian nanti bisa dilihat di sini. Nah, di bawah ini ada media file, kemudian di sini ada link downloadnya. Silahkan download. Catatan teman-teman pada saat download di situ akan ada password WinRAR. Jadi teman-teman nanti ekstrak terlebih dahulu, ada catatannya, kemudian ada linknya untuk mendapatkan password WinRAR. Saya jelaskan di tutorial ini ya. Jadi jangan di skip karena singkat saya berikan passwordnya biar teman-teman bisa memahami langkah-langkah pembuatan aplikasi ini sehingga teman-teman tinggal mengubah rumusnya saja dari skor masing-masing soal. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya ya. Ini yang sudah saya buat kemarin, saya akan buat kembali sesuai dengan kebutuhan permintaan sehingga ini biar teman-teman bagi yang punya tipe soal bentuk seperti tadi bisa mengikuti tutorial ini. Jadi penilaian soal PG lengkap. Jadi 4 tipe ya. Jadi ini saya edit seperti ini. Kemudian teman-teman yang tidak dibutuhkan karena contoh itu hanya 10 soal, maka dari sini itu untuk mempermudah ya dalam penjelasan aplikasi ini saya simpelkan seperti ini. Nah, kemudian yang bagian sini saya perlebar. Jadi linknya silahkan untuk dasar pembuatan aplikasi ini bisa dibuka link ini. Kemudian baik, ini 10 soal contoh yang tadi saya sampaikan, contohnya saya berikan ini. Baik, terlebih dahulu saya akan buat di sini kriteria apa namanya penskoran ya. Kemudian soal 1 sampai soal 10. Nah, ini kemudian ini ada soal yang kedua. Nah, ini soal kedua itu ada soal berapa ini? Nah, ini soal dari nomor 1 apa? Bukan. Jadi soalnya dari nomor 11 sampai nomor 15. Jadi soal B ya. Jadi ini saya tambahkan dulu. Ini tipe soal. Oke. Teman-teman ini karena biar lebih singkat, jadi untuk pembuatan
kolom saya percepat, saya persingkat biar tidak terlalu lama menyita waktu banyak untuk pembahasan tutorial kali ini. Jadi videonya biar tidak terlalu lama, maka saya persingkat saja. Dan di sini kita tinggal akan membagi skor poin per soal. Nah, baik, kita akan lanjutkan tutorial ini. Nah, berarti zoom, langsung ambil di atas ya, bawah kayak gini. Nah, ini 0. Sekarang supaya ini total skor, ini kan 100 poinnya ya. Cek kembali supaya bisa menghasilkan total skor 100 seperti ini. Maka di sini berarti 25 tambah ini kan berarti ini hasilnya bagaimana 75 seperti ini. Jadi 75 itu dibagi dengan 20. Jadi sehingga teman-teman bisa merekap, ini berarti 75 dibagi menjadi 20. Jadi 75 dibagi 20. Nah, seperti ini ya. 3,75. Sehingga di sini masing-masing 3,75 seperti ini. Jadi ini lanjut seperti ini. Nah, ini sudah poin skornya. Jadi total skornya seperti ini. Nah, hasilnya ini tambah ini 100. Jadi ini sudah, nah ini tambah ini ada yang kelebihan ya. Karena ini dibagi 2, ini harusnya ke sini. Jadi 100. 100 itu hasil dari 75 yang ini sama dengan ini ditambah dengan yang di sini. Jadi saya bahas ininya dulu ya. Nah, ini sebelum poin itu ada jawaban benar. Nah, ini jawaban benar ya. Ini hanya 1. Jadi semuanya ini jawaban 1. Sampai sini. Jadi poinnya dapat 3,75. Seperti ini ya poinnya. Ini jawaban kompleks, kita lihat jawabannya ada berapa di sini. Jadi 2, 3, 3, 4, 4. Berarti kita tulis kayak ini. 2, 3, 3, 4, 4. Seperti ini ya. Jelas teman-teman ya? Ini jelas kan? Ini sudah. Kemudian yang berikutnya ini jawaban masing-masing itu 16. Jawaban soal 16 A dan B, A dan B, A dan B. Jadi 16 itu ada 2 jawaban benar. Seperti ini ya. Nah, ada 2 jawaban benar. Jadi 16 sampai 18. Jadi ada jawaban A, soal A, soal B. Benar, salah, benar, salah. Nah, intinya ada 2 jawaban benar. Kita cek soalnya ke 16 ini. Nah, ini ya. Ini berarti kalau satu soal dia benar, satunya itu jawab salah, berarti kan berapa poinnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kita akan mencoba untuk menghitung ada 2. Di sini ada 4. Jadi 20 ada 4. Ini ada 2. Jadi penskorannya kita hitung gini. 2 di sini 4. Nah, caranya di sini ini 375 kan? Nah, 375. Jadi di sini 375 itu kita hitung. Nah, jadi saya akan buat rumusnya sama dengan ini dibagi dengan kolom D seperti ini, kemudian enter. Jadi ini tinggal tarik kayak gini. Nah, semakin besar, semakin banyak pasangannya, pilihan menjodohkan ini semakin banyak, berarti semakin kecil poinnya. Jadi poin per jawaban. Jadi 4 jawaban masing-masing jawab 1 benar, berarti ini dapat 0,9. Jadi ini kira-kira teman-teman
nilai sendiri ya. Ini bukan tugas saya untuk membuat, ini tidak masuk ke aplikasi ya teman-teman. Tetapi yang masuk ke aplikasi ini poin skornya seperti ini. Baik teman-teman, saya berikan rumusnya cara cepat saja begini ya. Jadi kalau format soalnya seperti ini, silahkan ikuti tutorial ini. Kalau ingin nambahkan kolom, silahkan edit sendiri biar bisa dipakai selamanya aplikasi ini. Teman-teman kalau tahu dan memahami caranya, makanya penting jangan di skip untuk tutorial ini dan nanti akan saya berikan passwordnya ya. Nah baik, di sini password WinRAR. Jadi password WinRAR itu saya beri nama Smart spasi Pamekasan. Jadi Smart Pamekasan. Jadi ini ya. Baik, kita akan lanjutkan. Saya berikan rumus singkatnya. Kita lihat penskorannya. Saya ini tidak perlu saya masukkan ya. Tapi saya ambil poinnya di sini saja. Ini benar 2 sama dengan sekian. Maka rumusnya itu saya berikan seperti ini. 2. Nah, seperti ini ya. Ini saya berikan sini. Nah, ini penskorannya sama dengan. Nah, arahkan ke sheet, bukan sheet ini ya. Saya ganti di sini skor. Saya ganti skor. Nah, kemudian jangan diganti ya nama ini nanti. Penskorannya bagaimana? Saya beri kotak atau format seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini formatnya di nomor. Nah, format untuk penskoran ya. Nah, ini jawaban benar yang ini sampai 20 ya. Nah, kemudian sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ini anggap jawaban siswa. Jadi dapat skor ini benar 1, ini benar 3, ini benar 2, ini benar 2 dari 4 poin, 4 pilihan ganda, 4 benar, ini ternyata benar 3, salah 1. Jadi benarnya saja yang diambil. Nah, untuk rumusnya di sini kita bisa rubah seperti ini. Sama dengan ya, rumusnya sama dengan arahkan ke skor, arahkan ke 1 ini, kemudian dikali, arahkan ke soal nomor ke-11 poinnya ya. Nah, seperti ini. Sama dengan arahkan ke skor, arahkan ke 12 dikali, kemudian tempatkan ke soal 12. Jadi poinnya. Kemudian yang ini sama dengan soal ke-13 skor, kemudian arahkan ke-13, kemudian dikalikan dengan soal ke-13, ambil poinnya. Kemudian ini juga sama dengan, kemudian arahkan ke skor, kemudian tempatkan ke 14, dikalikan bintang ya ini ya rumusnya ya, dikalikan dengan soal ke-15 ya. Jadi ini arahkan ke soal ke-15 14 ya. 14. Nah, ini ya. Jadi kemudian arahkan seperti ini. Skor tempatkan ke soal 15. Jadi poinnya. Nah, ini 15 ya. Dikalikan poin ke-15. Ini ya. Nah, ini skor. Nah, ini ya. J, kemudian ini. Kemudian sama dengan arahkan ke skor, ambil ke 16, kemudian dikalikan dengan soal poin ke-16. Kemudian ini terakhir, tinggal sedikit lagi ya. Sama dengan skor, arahkan ke 17, dikalikan dengan skor poin ke-16, soal ke-16 ini ya. Kemudian enter. Kemudian sama dengan 17 ini ya. Jadi dikalikan ke poin soal ke-17.
Nah, biar lebih cepat kayak gini aja. H5 14 HI J K L M N O. Nah, jadi langsung seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kemudian di sini sampai ke M. Ini ganti N O P Q. Nah, ini sudah benar semuanya. Kemudian tinggal ini 19. Nah, ini ya, 18, ini hitung ya. Yang ini bagian di belakang ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini ditulis 20. Enter. 20, kemudian 21 seperti ini. Lebih cepat. Kemudian 22, kemudian enter. Ini 23. Nah, skor OP dikali 25. Ini ada kesalahan sama dengan soal ke-19, ambil skor soal ke-19 dikalikan poin ke-19 ini ya. Nah, ini sudah benar. Jadi ini H5 HI J K ini K L M N O P Q R. Nah, OPQ sudah benar. Kemudian yang berikutnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sudah benar ya. Kemudian ini sudah. Oke teman-teman, kalau sudah selesai kayak gini, maka ini ditarik seperti ini. Kalau ini misalkan ditarik seperti ini kacau, ini ya, berantakan, jadi tidak teratur, maka ini solusinya adalah kita lihat dalam skoran ini kan tidak berubah, ini berubah sesuai dengan data ketika ditarik. Tapi untuk poin ini kan tidak berubah, tetap. Jadi posisinya tetap perubahannya E14, kemudian ini tetap E15, maka di bagian sini dari 14 yang belakang ini 15, 16, nah ini ya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 yang berubah hanya di bagian sini. Nah, yang tetap hanya di bagian belakang ini. Maka di bagian belakang kita kunci dengan menggunakan tanda absolut, yaitu tekan F4 di keyboard atau Fn F4 di keyboard ya. Nah, seperti ini. Sampai muncul kayak gini. Nah, kemudian enter. Yang ini juga sama, tekan F4 seperti ini. Enter. Kemudian ini tekan F4 sehingga ada keterangan absolut kayak $, ini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau ditarik ininya, maka dia tetap seperti ini. Jadi sudah kita dapat penskoran. Jadi ketika ini saya hapus, ini saya hapus, maka ini juga hilang. Jadi sesuai dengan data yang ada. Jadi ini belum ada ya. Nah, ini belum muncul Q6 dikali H23. Coba ya. 20. E23 dikali dengan Q6. E23 dikali Q6. Nah, ini bukan H ya.
bukan H tapi E. E22 yang ini P5 Q5 E ini ya, bukan H tetapi E. Seperti ini ya. Nah, oke. Jadi sudah dapat penskoran. Jadi ketika ini ditarik, ketika ini diisi ya, misalkan diacak ya teman-teman. Oke, ini saya percepat ya untuk mengisi input data, poin, skor nilai dari masing-masing siswa sehingga tidak menyita waktu banyak untuk video ini, tutorial ini. Nah, kita akan fokus pembahasan berikutnya kepada rumus penskoran untuk indeks kesukaran dan daya beda. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa cek kembali di kolom ini, maka di sini terisi semua. Jadi sudah terisi semuanya, tinggal ini dilanjutkan karena masih banyak ya. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang penskoran ya sekarang. Nah, ini saya buka yang di hidden, saya buka biar rumusnya kena semua. Mohon maaf. Ini di unhid. Nah, ini biar kena semua. Sekarang untuk pilihan ganda itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi total skor itu sudah sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan cek. Di sini adalah banyaknya jawaban siswa yang menjawab benar dibagi dengan banyaknya jumlah keseluruhan siswa. Jadi nanti akan diperoleh rata-rata untuk nilai sekian. Jadi kategorinya itu untuk tingkat kesukaran. Jadi seperti ini ringnya ya. Nah, kemudian akan menghitung secara otomatis nilai dari sekian sampai sekian, nanti akan mendapat poin A, B, C. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan, ini saya hapus ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini sudah saya bahas pada sebelumnya, tidak ada perubahan ya untuk pilihan ganda karena penskorannya sama. Kemudian untuk daya beda, ini ya, daya beda itu ini juga sama, tidak ada perubahan. Jadi yang perlu saya jelaskan itu terkait dengan soal yang tipenya menggunakan pilihan ganda kompleks, benar, salah, dan menjodohkan. Ini beda dengan pilihan ganda. Jadi saya jelaskan rumusnya secara singkat. Ini rumusnya untuk yang ini itu menggunakan rumus sum. Jadi kalau diklik 2 kali di sini, ini mentotal keseluruhan. Jadi skor saya anggap maksimal ini adalah skor maksimal 2, 3, 3, 4, 4. Ini diambil dari poin jawaban siswa. Jadi kalau ini total skor 3,75 agar menghasilkan nilai 100, maka dibagi dengan maksimal skor yang di sini. Jadi satu poin jawaban itu dapat berapa skor. Jadi seperti ini ya. Poinnya dapat berapa nanti di sini. Baik, kita akan mencoba untuk membahas sekilas tentang rumusnya. Ini sudah total, yang ini juga total. Ya, jawaban yang ini. Ini saya anggap skor jawaban ini benar semua, dapat maksimal semua, anggap benar semua. Jadi ini total rata-rata ini adalah banyaknya total jawaban keseluruhan siswa dibagi dengan banyaknya jumlah siswa. Total keseluruhan siswa ini 36. Jadi dibagi 36, total jumlah skor itu dibagi dengan banyaknya siswa. Ini sudah, nanti kita tarik rumusnya seperti ini ya. Nah, ini uraian beda lagi penskorannya. Kita lihat catatannya di bawah sudah saya siapkan. Nah, 375 maksimal, ini ya, 375 maksimal. Itu kalau daya beda dibagi menjadi 4 kategori, sehingga masing-masing kategori itu adalah seperti ini, 0,94. Jadi intinya perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Kalau
kategori soal yang ini, jadi ini dibagi menjadi 3. Jadi poin skor maksimal, jadi seperti ini. Biar saya jelaskan ya. Kalkulator ini 3,75 kan skornya maksimal satu soal. Jadi dibagi dengan 3 sehingga 1,25 satu poin jawaban benar itu menjadi 1,25. Ring 0 sampai 1,25 itu sukar. Jadi 1,26 sampai 2,50 itu sedang. Sampai sini itu mudah. Jadi sudah dibagi menjadi 3. Lalu bagaimana dengan daya beda? Daya beda itu juga sama. Jadi dibagi menjadi 4 kategori. Jadi 3 skor maksimal 3,75 dibagi menjadi 4 sehingga masing-masing 0,9375. Jadi dibulatkan jadi 0,94 seperti ini. Jadi ringnya 0,95 sampai 1, sekian. Jadi ini tinggal ditambahkan 0,95. Jadi ditambah 9375 ditambah lagi sehingga dapat ring seperti ini. Jadi teman-teman harus paham ininya ya. Kemudian ini uraian sudah saya jelaskan pada sebelumnya karena skor maksimal 5 maka 5 dibagi menjadi 4. 5 dibagi menjadi 3 seperti ini. Ini tidak sama dengan yang ini. Nah, lalu ini dimasukkan ke rumus di penskoran di sini. Ini kan total yang sudah diperoleh rata-rata. Nah, kemudian skornya di sini ya teman-teman. Kita arahkan ke skor rata-rata ini. Nah, lebih kecil sama dengan. Jadi sampai 0, 0 sampai sekian itu maka dia akan mendapat nilai C. Kemudian yang kedua, kalau ini 2,50 sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan yang di sini. Nah, ini ya. Maka 2,50 maka dia sedang dapat B, maka dia dapat B. Seperti ini. Contoh yang bagian sini ya. Nah, karena ini skor benar semua, siswa dianggap benar semua, misalkan ini dapat A, ini dapat A, karena lebih banyak yang menjawab 3, nah lebih banyak skornya ini. Kemudian ini A, ini B, karena 1, B. Nah, ini sudah kita lihat kategorinya seperti ini, untuk daya beda. Nah, ini untuk tingkat kesukaran ya. Sekarang untuk daya beda. Nah, ini untuk daya beda. Daya beda itu adalah ini yang dilihat karena dibagi menjadi 4, jadi akan kategorinya di ring seperti ini. Berarti secara otomatis maka di sini kita tinggal ubah di sininya. 9375, kemudian 2 kalinya ini, kemudian 3 kalinya ini, kemudian selain itu dapat poin A. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi ini rumus singkat untuk menjelaskan tentang daya beda. Nah, kalau sudah dibuat di pertama, ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, jangan lanjut ke sini karena ini uraian. Jadi uraian sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini adalah untuk menghitung tingkat kategori soal, indeks kesukaran berdasarkan pilihan ganda kompleks, benar, salah, dan menjodohkan untuk indeks kesukaran soal seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk daya beda juga seperti ini caranya. Nah, untuk ini kan adalah total keseluruhan. Jadi ini upper karena ini nilainya rendah ya. Nah, ini masih salah, bukan salah ya. Ini belum dirubah rumusnya oleh saya, sehingga ini perlu nilainya di skor total. Jadi nilainya ini kan seperti ini. Jadi ini di skor total seperti ini sama dengan tunggu ya. Nah, ini kalau misalkan, nah ini ya. Kalau misalkan di sini ini ada kesalahan, bukan kesalahan, ini kan yang sebelumnya. Kalau soalnya 10, jangan ditarik sampai, nah kalau soalnya 10 ya, ini kan skornya dapat 338. Jadi ini dikalikan, nah ini
dikalikan dengan skor yang 3,75. Nah, ini kesalahannya di sini. Coba kita cek, anggap kita kasih skor maksimal ya di sini. Kita kasih skor maksimal 32, ini tulis seperti ini ya. Ini skor 2, 3, 3, kemudian 4, di sini 4, di sini 2, 2, 2, ini 2, ini 4. Jadi kita anggap skor maksimal untuk anjas ini. Yang ini juga kita ambil poin skor maksimal. Jadi ini sudah maksimal ya. Jadi ini sudah kita berikan maksimal. Coba kita analisis. Ini sudah benar 100. Nah, berarti kalau sudah benar 100 penskorannya, berarti di sini teman-teman. Nah, kita akan tarik seperti ini. Nah, ini ya. Karena kita belum narik seperti ini. Nah, jadi ini kita lihat. Jadi saya sudah menyiapkan kategori di sini. Upper lebih besar dari 70, middle lebih besar dari 40, lebih kecil dari 40, lower. Jadi terserah teman-teman ya. Kalau misalkan ini 80 misalkan ya, 80. Itu dianggap kategori anak-anak cerdas. Kemudian di sini kita kasih kategori misalkan middle itu 50 misalkan ya, sampai 80. Kurang dari 50 misalkan. Nah, ini termasuk lower, kelompok anak-anak yang menengah ke bawah atau rendah tingkat kognitif mereka. Maka ini kalau seperti ini berarti kita rubah. Maka di sini kita ganti 80, maka kita ganti 50, maka kita tidak usah ke bawah 50, itu berarti lower. Jadi seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini siswa yang masuk lower seperti ini. Nah, jadi demikian tutorial singkat. Ini masuk lower karena 49. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.